Ya, pemirsa, di kesempatan ini saya bersama dengan Ibu DPRD Kabupaten Kupang, Dapil Amphoang. Selamat siang Ibu Dewan. Selamat siang. Bagaimana kabar? Kabar baik. Ya, kami posisi di mana nih Ibu Dewan? Bisa sedikit? Kami sedang ada di Bukit Humon, di ya. Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amphoang Selatan. Oh ya, nanti sebentar Ibu akan memperkenalkan nama, tapi perlu diketahui bersama bahwa ada sedikit polemik yang terjadi di gunung atau bukit apa namanya? Timau. Bukit Timau. Ada apa sebenarnya yang terjadi di wilayah Dapil dari Ibu Dewan yang juga bagian dari Kabupaten Kupang? Apa yang ingin Ibu mau sampaikan sehingga suara-suara Ibu ini bisa didengarkan oleh pihak? Memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Abi Yerusa Sobe Hukum, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ya. Daerah pemilihan Amphoang. Menyangkut alih fungsi dari Cagar Alam Mutis Timau menuju ke Taman Nasional Mutis Timau, saya menolak. Saya menolak, dan secara fraksi kami fraksi PKB juga menolak. Kenapa? Pusat peradaban masyarakat Timur itu ada di Mutis Timau. Semua diyakini dari peradaban itu kebanyakan dimulai dari Mutis dan Timau, karena fatkanaf orang Timur sebagai identitas memulai peradaban itu kebanyakan ada di dua kawasan ini. Sangat kaya akan budaya dan sangat sakral. Sakral, ya. Saya dan Pak Wakil Ketua 1 kebetulan juga yang menerima teman-teman dari DPRD TTU waktu itu beberapa waktu lalu, teman-teman pansus ya, mereka sudah ada pansus untuk menolak ini, dan saya pun menolak secara pribadi sebagai perwakilan dari masyarakat Amphoang, dan juga kami secara fraksi menolak ini karena kembali ke tadi. Saya sebagai masyarakat Amphoang, sebagai orang yang lahir dan besar di Amphoang, sebagai putri Timor, tahu betul bagaimana kesakralan dari Mutis maupun Timau. Dengan dirubah statusnya menjadi Taman Nasional, dia juga sudah akan sama seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Baluran di Banyuwangi dan yang lain. Itu kan akses keluar masuk akan semakin lebih bebas kan. Ya, saya kemudian mengkhawatirkan dan saya memastikan bahwa kesakralan kita akan luntur di situ. Apa yang mau kita wariskan ke anak cucu kita? Budaya. Soekarno pernah mengatakan bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Satu hal yang unik dari masyarakat Timur adalah bisa mengetahui peradaban dari marga atau fam tertentu. Itu dari mana? Dari fatkanaf dan oikanaf. Fatkanaf atau batu marga dan air marga, kalau kita ngomong fatkanaf batu marga, oikanaf itu air marga. Dari kita bisa tahu, oh marga ini dia ternyata mulai dari peradaban dari sini karena ada fatkanaf dan oikanafnya, dan kebanyakan itu ada di lokasi sekitaran Gunung Mutis dan juga Timau. Sehingga ini bagi saya satu warisan kekayaan yang mahal harganya dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Untuk itu memang saya sangat tidak setuju dengan alih fungsi dari cagar alam menjadi Taman Nasional. Saya memberikan rekomendasi konkret. Saya menginginkan untuk dikembalikan menjadi cagar alam saja. Ibu, bukankah pengalihan ini mempunyai dampak yang positif mungkin terhadap masyarakat terdekat, bahkan akan ada pengunjung dan ada income? Bukankah itu juga bagian dari income untuk perekonomian warga yang ada di situ? Kalau kita mempertahankan bicara soal income, saya pikir banyak sektor lain yang kita bisa garap. Kita di Kabupaten Kupang sendiri kan ada kurang lebih 112 spot wisata yang belum kita garap dengan maksimal. Kenapa kita harus mengganggu tempat-tempat sakral ini yang kemudian akan menjadi warisan budaya, akan menjadi cerita-cerita baik, akan menjadi cerita-cerita kebanggaan generasi kita. Karena ini bicara soal sejarah, kembali saya katakan bahwa Soekarno sendiri pernah bilang bahwa jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Maka ini dua tempat sakral ini harus kita rawat dan lindungi untuk kita wariskan ke anak cucu sebagai satu kebanggaan, sebagai satu warisan yang
luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yang tak ternilai. Oke, karena itu pesan dari Ibu sendiri untuk kita sama-sama mempertahankan. Saya apresiasi dengan langkah dari orang-orang tua, ketua adat di Mutis yang kemudian menjadikan kawasan Mutis sebagai hutan adat, sehingga dengan demikian ini sebagai upaya untuk bagi saya ini langkah maju bagaimana mempertahankan kesakralan yang ada. Saya berharap masyarakat Amfoang pun mengambil langkah konkret seperti ini. Mari kita rawat tempat sakral ini, warisan budaya kita ini, untuk kita wariskan ke anak cucu kita sebagai kekayaan budaya yang mahal harganya dan perlu kita jaga dan lestarikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewan buat waktunya di Sama-sama. Gunung apa? Gunung Humon. Gunung Humon. Ya, jadi gunung ini welcome terhadap masyarakat. Termasuk gunung ini adalah Humon. Ini adalah satu marga di Amfoang yang ini adalah satu kanafnya. Marga Skau. Itu ini Pat Kanafnya. Asal muasalnya Ya, dari asal muasalnya dari sini. Kita bisa melacak itu dari histori. ya, story-nya dari itu. Dari Perjalanan. ya. Ini salah satu Pat Kanaf dari salah satu marga yang ada di Amfoang. Cukup indah sekali ya. Iya, dan ini salah satu kekayaan yang juga kita harus rawat dan jaga. Jangan sampai kemudian dirusak dan kemudian untuk kepentingan alasan yang lain. Kemudian ini juga warisan budaya yang ini bagian dari warisan budaya yang perlu kita jaga. Baik.